Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Vini Vionita masih dalam rangkaian program fasilitas bidang kebudayaan. Nah, saat ini saya sudah bersama ketua dari komunitas Suluh dan juga penanggung jawab acara. Halo Bapak. Halo. Silahkan diperkenalkan diri dulu, mana tahu Sobat Budaya di rumah pengen kenalan gitu ya sama ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairullah. Saya merupakan ketua dari komunitas Suluh, salah satu komunitas yang mendapat program fasilitasi bidang kebudayaan tahun 2021 dari Kemendikbudristek. Tema yang kami tawarkan untuk FBK ini adalah melakukan pameran manuskrip Minangkabau. Wow, ternyata dari Kemendikbud langsung ya Pak ya. Nah, untuk melihat pamerannya, mari kita masuk ke dalam. Ayo Bapak. Nah, ini apa ini Pak? Ini dua contoh manuskrip aslinya. Jadi manuskrip itu beginilah. Ini dari ada kertasnya, kertas lama, kertas Eropa yang sekitar 2 abad gitu kan, kertas Eropa. Nah, ini beberapa foto. Ini ada foto namanya skriptorium surau. Ini kalau dalam manuskrip ini disebut skriptorium. Jadi tempat penulisan naskahnya gitu kan, tempat asal naskahnya. Nah, ini salah satu foto naskah Al-Quran yang ada iluminasi berupa ukiran khas Minangkabau gitu kan, yang terdapat di Rumah Gadang. Nah, ini juga merupakan apa namanya skriptorium, tapi bukan surau, ini Rumah Gadang gitu kan. Jadi surau, Rumah Gadang, dan beberapa surau lainnya. Oh, berarti naskah ini ditemukan juga di musola, surau ya, surau dan juga Rumah Gadang. Rumah Gadang, tidak selalu menentu di surau saja. Benar. Oke, kita lanjut ke sebagian sini masih ini ya, masih tempat penyimpanan naskah. Ya, ini surau Semawang, ini suraunya, ini pewarisnya, tuankunya, dan ini kondisi naskahnya terletak di lemari ini dan di ruangan ini. Nah, jadi ini ketika melakukan digitalisasi sama preservasi ketika di lapangan. Nah, di sini ada 88 manuskrip terdapat di surau ini, dan salah satu manuskripnya adalah mungkin manuskrip yang tertua. Jadi ada temukan manuskrip di sini di Salin tahun 1603. Wah, gitu. Lama banget ya. Ya, dan di sini juga terdapat manuskrip tentang takwim dan takwil gempa yang lengkap gitu. Oh, satu bundel bencana gitu. juga ada? Ada, ya, lengkap dia. Ada takwim dan ada takwil gempa gitu. Lengkap dalam satu manuskrip itu. Oke. Nah, ini salah satu versi karikatur ya dari Tuanku Imam Bonjol. Kita sama-sama tahu bahwa beliau dianggap atau dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Nah, dan ternyata Tuanku Imam Bonjol ini memiliki catatan harian tentang Perang Padri yang ketika beliau meninggal di Lota dibawa oleh anaknya ke Minangkabau. Dan sekarang catatan harian Tuanku Imam Bonjol itu sekarang sedang proses pendaftaran ke IKON dan rencananya akan didaftarkan ke UNESCO sebagai Memory of the World gitu kan. Wow, luar biasa sekali. Iya. Nah, kita selanjutnya berinjak ke sini. Ini ada seperti foto atau apa ini? Ini surat. Surat. Surat dari Rahmah El Yunusi ya, yang merupakan adik dari Labai El Yunusi kepada ayahnya Buya Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah. Ini isinya tentang apa ini? Ini surat-surat permintaan bahwa dia ingin meminta Inyi Rasul atau Haji Abdul Karim Amrullah itu untuk mengajar. Oh, untuk mengajar. Nah, berarti beraneka ragam ternyata. Manuskrip ini, bumi, bumi. Habis itu nanti ada kuliner nggak sih? Ada. Oh, berarti lengkap ya. Ya udah, kita lanjut dulu ke sini. Ya, kalau ini surat juga dari pihak yang lain yang sama maksudnya dengan ini kepada Inyi Canduang juga, dan meminta juga untuk mengajar. Jadi ada semacam perebutan untuk meminta Inyi Rasul untuk mengajar gitu kan. Oh, berarti ingin sekali ilmu dari yang satu ingin kembali ke meninjau, yang satu ingin kembali ke Padang Panjang gitu. Kalau boleh tahu, ini berarti tanggal di ini? Ya, ini tahun 1928 gitu. Kalau ini nggak ada tanggalnya ya? Siti Afifah gitu kan. Kalau yang ini sama 1928 juga. Oh, ada di atas. Padang Panjang kan. Oke, kita selanjutnya kita akan beralih ke sebelah kiri. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini ada apa lagi? Nah, ini ada tiga manuskrip yang berbeda. Yang pertama ini adalah
karyanya Abdurrahman Bawan. Jadi Bawan ini kan nama daerah di Sumatera Barat, daerah Bawan gitu kan. Yang kalau kita mau ke Pasaman Barat, di daerah Pasaman. Bawan gitu kan. Nah, ini salah satu karyanya. Dan karya ini dari Abdurrahman Bawan ini juga ditemukan di Filipina gitu kan. Oh, jauh ya Filipina ya. Iya, tapi sayang ulamanya secara sosok tidak ditemukan gitu kan. Tidak, sangat sayang sekali. Nah, ini mungkin salah satu kuliner yang unik sekali nih, yang sangat menarik. Kuliner, apa ini kuliner? Aku aja kalau bahas manuskrip tentang kuliner gitu. Nah, ini baru ini ditemukan manuskrip yang membahas tentang kuliner. Nah, kita lihat apa saja kuliner yang dia bikin. Ini ada namanya ayam setan. Jadi ayam setan ini bukan ayam setan seperti sekarang ya, yang pedas bukan. Tapi sepertinya dia terbuat dari cuka khusus gitu kan. Jadi makanya dia disebut dengan chicken devil lah orang. Iya, chicken devil ya. Ya. Terus ini sumur Jawa. Terus ada bumbu ikan cuka, kulinernya ikan cuka. Terus ada acar bet namanya. Oh, berarti kuliner-kuliner yang mungkin dari setan, neraka itu udah ada dari dulunya di manuskrip kita. Dan hebatnya ini bukan kuliner lokal saja, juga luar gitu. Luar ini kayak biasa ayam sekali. Chicken devil kan bukan kuliner asal Indonesia gitu. Iya. Ini aja sampai di ini kan? Iya, manuskrip sampai. Nah, ini selanjutnya manuskrip yang salah satu bukti keulamaan Syekh Burhanuddin. Ini baru satu-satu ini manuskrip yang ditemukan karya Syekh Burhanuddin Ulakun. Jadi ini nama kitabnya Tadhkir Al-Ghabi, dia merupakan sarah dari kitab Al-Hikam, tapi ditulis dengan bahasa Melayu. Ini bercerita apa secara umum nih, Pak? Tentang tasawuf. Al-Hikam itu kan artinya kata-kata hikmah gitu kan. Nah, iya. Oke, benar. Kita akan berlanjut ke sebelah sini. Ini masih ada foto-foto berbagai macam. Jadi pameran ini tidak hanya saja kita memperkenalkan manuskrip ya gitu kan, atau kepada pemerintah untuk lebih menjaga lagi, tapi juga manuskrip ini dapat kita manfaatkan gitu menjadi motif batik gitu. Nah, mari kita. Aku tertarik banget ini motif batik untuk orang-orang yang suka melukis, ini mungkin bisa ya gitu. Iya. Ini ada nih motif-motifnya. Nah, ya ini kan namanya kalau dalam manuskrip kan ilustrasi. Nah, ilustrasi ini biasanya untuk azimat atau mantra. Itu juga ilustrasi gitu kan. Nah, terkadang ilustrasi ini bisa kita jadikan motif batik, dan pada umumnya sih motif batik itu kita ambil dari iluminasi. Iluminasi gitu. naskahnya yang seperti Al-Qur'an di depan tadi kan ada hiasannya. Jadi yang pinggir-pinggirnya itu. Nah, ya itu nanti direkonstruksi menjadi ratusan motif kain batik gitu. Tapi ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat ya? Bisa sekali. Karena ini kan kayak ciri khas Minang banget gitu ya. Ini diambil dari baju dan itu kalau dijual lumayan juga. Iya benar. Jadi bisa jadi ekonomi kreatif gitu kan. Iya betul sekali. Oke, kita lanjut ke sini. Yang koyak-koyak. Ini. Aku lagi mulai ngelihat yang kebakar-kebakar. Oke, Bapak, di sini ada beberapa foto. Ini kayak naskah yang udah kebakar, rusak. Nah, ini apa nih? Nah, ya ini kan jadi kondisi naskah yang tidak terawat itu ya seperti ini. Dia sudah robek gitu kan. Jadi karena suhu juga. Jadi tinta dulu itu kan mengandung zat besi. Jadi kalau dia lembab dan kering itu akan membuat merusak naskah. Ya, merusak. Jadi lebih berat tintanya daripada kertasnya gitu. Sehingga, lebih berat tintanya. Nah, ini salah satu bentuk ini tinta yang memakan kertas, atau kita istilahkan dengan korosi tinta gitu kan. Jadi begini bentuknya, ini sudah hancur dan ini penyimpanan yang kurang baik seperti ini. Dia ditimpa-timpa dengan kitab-kitab yang lain gitu kan. Sehingga udara yang diterima oleh kertas itu tidak baik, sehingga membuat kerusakan pada manuskrip, dan kayak gini hasilnya gitu. Nah, ada pertanyaan ini Pak, muncul di otak aku itu muncul karena ada yang rusak, yang udah tidak jelas hurufnya. Itu cara tim Bapak untuk buat ini bisa dibaca, karena kita tahu bahwa manuskrip itu adalah aset berharga. Sedangkan kalau udah saat kayak seperti ini, kita mau tanya ke siapa gitu. Ya, jadi kan untuk manuskrip, untuk fisiknya ini kan ada istilahnya konservasi gitu kan, konservasi manuskrip. Nah, jadi memang yang seperti ini tidak bisa kita baca lagi. Tidak bisa. Karena tulisannya sudah rusak. Tapi dia maksudnya masih bisa kita lakukan namanya teknik raochi gitu kan, menggunakan tisu Jepang nanti yang kita laminating gitu kan, untuk menambah daya tahan kertasnya, sehingga ini tidak merembes lagi karena udah dilaminating dengan tisu Jepang gitu kan. Jadi itu salah satu upaya untuk mempertahankan fisik naskah, dan untuk mempertahankan atau menjaga teksnya ini kita akan melakukan digitalisasi. Itu manfaat digitalisasi. Jadi meskipun fisiknya nanti rusak, nah itu teksnya masih bisa terbaca, karena kalau dia data kan bisa dibagi gitu kan.
Makanya dalam pameran ini juga ada pelatihan digitalisasi sama untuk konservasinya untuk ya agar lebih terpelihara. Jadi biar pemerintah daerah itu sudah tahu sih kalau naskah begini cara digitalnya gimana. Makanya ada pelatihan seperti itu dalam kegiatan FBK ini juga gitu. Nah Pak, tadi kan kita udah lihat nih iluminasinya, motif-motifnya yang di tepi naskah. Nah aku penasaran banget, motifnya kalau udah jadi batik itu gimana? Oke, baik. Karena wanita fashion banget dong. Iya, ada di belakang. Kita akan tampilkan. Nah, sudah. Masuk dari sini nih. Jalan di situ, Bang, jalan di situ. oh jalan di situ. Mencogok-cogok kami, Bang. Oke, kemana ini? Nah, ini. Oh, ini. Wow, bagus juga ya. Ini manuskripnya, ini iluminasinya, dan ini salah satu motif batiknya ya. Dari hasil iluminasi ini. Iya. Cantik sekali. Ini salah satu jadi motif batiknya, sama dengan ini manuskripnya, ini iluminasinya, dan ini salah satu jadi motif batiknya. Dan ini contoh yang di depan tadi, yang kita lihat iluminasi yang di depan tadi, ini naskahnya, dan ini jadi motif batiknya. Jadi nanti bisa kita namakan seperti ini kan, ada beberapa nama. Ini disebut dengan mahkota raja. Jadi ketika dia diproduksi menjadi motif batik begini, nah tentu harus diberi penamaan. Gitu. Dan Pak Pramono dari Unan sudah banyak membuat motif-motif batik ini gitu. Ini salah satu contoh motif batik yang dihasilkan gitu kan. Jadi namanya mahkota raja. Kemudian ada namanya Mande Rubia. Ya ini karena naskahnya dari dari Mande Rubia. Gitu. Jadi dibikinlah nama batik Mande Rubia. Dan ini namanya Bahtera Jiwa gitu kan ya. Oke. Nah ini apa ini Pak? Nah ini kalau yang tadi kan kalau yang ini kan dari iluminasi. Nah ini motif batik dari hasil ilustrasi gitu kan. Jadi ini mengilustrasikan tentang takwim gitu kan, perhitungan tahun. Kemudian diambil ini dijadikan motif batik dan jadinya begini. Wow, jadi makanya disebut dengan namanya bunga hilal gitu. Karena takwim ini digunakan untuk menentukan masuknya bulan Ramadan salah satunya gitu kan. Tapi dengan ru'yat juga nanti. Nah itu yang contoh motif batik lain juga gitu kan. Dari hasil iluminasi. Iluminasi juga. Benar. Wow, luar biasa. Wow, luar biasa sekali Sobat Budaya. Selain manuskrip itu merupakan barang berharga yang menyimpan berbagai cerita baik dalam kuliner, pengobatan, jimat, dan lain-lainnya, naskah itu juga memiliki untuk menaiki ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah menjadi batik. Nah, menurut saya kalau pemerintah lebih memperhatikan ini akan menaikkan ekonomi terkhusus pada Provinsi Sumatera Barat. Nah, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita. Terima kasih banyak Pak Heru, luar biasa sekali tentang pernaskahan. Saya jadi kepengen punya batik ini, punya batik dari naskah. Jadi kayak pamerkan, aku ini dari naskah banget gitu. Nah, sekian dulu dari saya Sobat Budaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.